Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo. Kali ini saya akan mengampu mata kuliah konsep dasar IPS bagi MI. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup IPS. Namun sebelumnya saya mengingatkan untuk kalian selalu menjaga kesehatan dan menjaga prokes ya, karena walaupun wabah ini sudah mulai berada pada titik puncaknya dan kita sudah juga pada level 3, namun kemungkinan buruk itu masih ada. Jadi tetap jaga kesehatan. Lalu apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini, khususnya hari ini, yaitu adalah yang pertama pengertian dan ruang lingkup dari ilmu pendidikan sosial atau IPS. Yang kedua adalah tujuan dari pendidikan IPS di SD atau MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Lalu yang ketiga adalah kita akan membahas dimensi dari ilmu pendidikan sosial itu sendiri. Dan keempat adalah landasan dari pendidikan IPS. Nah, jadi pengertian dari IPS sendiri ada beberapa ahli yang menjelaskan. Nah, dari secara umumnya dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berdiri sendiri. Jadi IPS itu bukan ilmu yang berdiri sendiri, melainkan dia adalah kumpulan dari beberapa ilmu-ilmu yang terdiri dari ada ilmu geografi, ekonomi, ilmu politik, hukum, sejarah, antropologi, psikologi, dan sosiologi. Nah, kalau menurut dari Sumantri, IPS merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berdiri sendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial, maupun ilmu pendidikan. Namun, Social Science Education Consortium atau SSEC dan National Council for Social Studies itu bilang bahwa IPS sebagai Social Science Education dan Social Studies, di mana mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran. Nah, adapun aspek-aspek ruang lingkup IPS itu meliputi manusia, tempat dan lingkungan manusia itu sendiri, waktu keberlanjutan dan perubahan yang terjadi pada manusia, dan sistem sosial serta budaya, dan tak lupa perilaku ekonomi dan kesejahteraan dari manusia itu. Jadi, aspek-aspek yang akan dipelajari pada bidang ilmu IPS ini meliputi perilaku dari manusia itu sendiri terhadap lingkungannya dan terhadap apapun yang ada di sekitarnya, baik dari sosial budaya, ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, ruang lingkup IPS itu sendiri terdiri dari beberapa bidang ilmu. Yang pertama adalah sejarah. Tentu kita mengetahui ya bahwa sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa yang lampau. Lalu ada geografi, ilmu yang mempelajari permukaan bumi dan bagaimana manusia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Lalu ada bidang ilmu ekonomi, yaitu suatu studi tentang bagaimana langkanya sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Lalu ada juga ilmu sosiologi yang mempelajari perilaku manusia, antropologi yang mempelajari tentang budaya manusia, serta ilmu politik dan pemerintahan yang mempelajari kebijakan umum, perkembangan dan penggunaan kekuasaan manusia di dalam masyarakat, khususnya yang tercermin dalam pemerintahan. Jadi ilmu politik dan pemerintahan ini juga tidak lepas dari ruang lingkup pembelajaran IPS. Selanjutnya, apa sih tujuan pendidikan IPS itu sendiri di SD atau MI? Kenapa pelajaran IPS ini perlu diberikan untuk anak-anak Madrasah Ibtidaiyah?
karena memiliki fungsi yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang nantinya berguna dalam kehidupannya kelak di masyarakat. Selanjutnya, dapat memberikan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Juga dapat memberikan kemampuan berkomunikasi, lalu memberikan kesadaran, sikap mental yang positif, keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya adalah dimensi dari ilmu pendidikan sosial. Di sini ada 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi pengetahuan atau knowledge. Nah, secara konseptual, pengetahuan atau knowledge itu mencakup fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya ada dimensi keterampilan atau skill, meliputi bagaimana peserta didik itu nanti dapat meneliti, keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, dan tentunya keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya adalah dimensi nilai dan sikap, yaitu mengkaji nilai di masyarakat. Nah, nilainya ini sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu nilai substantif dan nilai prosedural. Lalu apa perbedaannya? Kalau nilai substantif itu adalah keyakinan yang dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar. Sedangkan prosedural adalah nilai-nilai prosedural yang dilatih atau dibelajarkan, antara lain adalah nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir adalah dimensi tindakan atau action, yaitu tindakan sosial yang meliputi memecahkan masalah dengan cara negosiasi dan kerjasama, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir adalah landasan ilmu pendidikan sosial. Nah, di sini ada 8 landasan ilmu pendidikan sosial. Yang pertama adalah landasan filosofis. Nah, apa itu landasan filosofis? Landasan filosofis adalah, abaikan suara batuk-batuk itu ya. Landasan filosofis adalah landasan yang memberikan gagasan pemikiran mendasar yang digunakan untuk menentukan apa objek kajian yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Selanjutnya adalah landasan ideologis. Nah, kalau landasan ideologis ini yaitu gagasan mendasar untuk memberi pertimbangan dan menjawab pertanyaan. Lalu landasan sosiologis yaitu memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kekuatan, aspirasi, serta pola kehidupan ke depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori. Lalu landasan antropologis yaitu memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar dalam menemukan pola, sistem, dan struktur pendidikan disiplin ilmu sehingga relevan dengan pola, sistem, dan struktur kebudayaan, bahkan dengan pola sistem dan struktur perilaku manusia yang kompleks. Landasan politik itu mencakup gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan di IPS. Lalu landasan humaniora itu berisi tentang sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Selanjutnya adalah landasan psikologi yang berisi sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan
cara-cara ilmu pendidikan sosial dalam membangun struktur tubuh disiplin pengetahuan yang baik dalam tataran personal maupun komunal. Dan terakhir adalah landasan religius. Nah, religius ini kan adalah berisi tentang keyakinan ya, yaitu berisikan tentang sistem gagasan-gagasan mendasar tentang nilai-nilai, norma, dan moral yang menjadi jiwa yang melandasi keseluruhan dari pendidikan IPS, khususnya pendidikan di Indonesia. Nah, jadi itulah landasan-landasan dari ilmu pendidikan sosial. Oke, mungkin hari ini cukup itu saja materinya. Jika ada pertanyaan, silakan di-post di forum diskusi. Bagi yang bisa menjawab, silakan langsung dijawab. Jangan lupa nama dan NIM-nya, karena ini adalah nilai dari keaktifan kalian. Nah, saya rasa cukup sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.